selamat siang, balik lagi di Welcome Auto Detail. Kali ini saya akan sharing mengenai selang pressure washer. Jadi singkat aja, dari pertama saya pakai pressure washer itu saya menggunakan Laconi dan saya menggunakan selang bawaan Laconi. Setelah itu saya merasa kurang panjang gitu, jadi ya saya beli selang merek Molar sepanjang 20 meter. Jadi biar si mesin tetap stay di tempatnya, saya tinggal tarik selang. Nah, cuman seiring perjalanan waktu, setelah saya upgrade untuk hose reel ini, saya pakai selang merek ini KDK yang panjangnya 25 meter. Ini saya beli ini 25 meter. Cuman yang jadi masalah itu adalah saya merasa selang ini tuh kualitinya kurang ya. Jadi kalau misalnya kayak kejepit-jepit gitu, dia gampang patah kayak gini. Akhirnya saya mikir untuk cari selang lainnya gitu. Dan waktu itu saya ketemu selang merek Unihos. Sebelum saya pakai selang ini, selang itu lumayan bagus. Jadi dia tuh selang terus ada steel braidednya di dalam dan dilapisin lagi di lapisan luarnya. Saya cukup puas untuk selang-selang seperti itu karena untuk kinerja mesin dia nggak berpengaruh ya. Jadi performanya tetap terjaga. Kayak misalnya kita saat tembakan dia langsung fire up, langsung nendang gitu lah ya. Nah, saya juga mau kasih tahu sedikit di sini. Ini contoh potongan selang Laconi. Kalau bisa lihat merek Laconi yang udah saya potong. Jadi untuk dalamannya seperti ini. Dia nilon, bahan nilon, terus dilapisin sama benang ya. Mungkin bahannya nilon juga. Ini nilon braided. Dilapisin sama nilon, terus di luarnya ada lapisan karet. Cuman tetap ya, selang yang kayak gini tuh saya nggak sukanya. Dia tuh mudah patah kalau misalnya kita tekuk. Kelihatan kan? Dan pada saat ini dia nggak 100% kembali, masih ada sisanya. Nah, yang jadi concern saya adalah semakin kita sering pakai selang ini, semakin sering kita kejepit-jepit gitu ya. Lama-kelamaan ini bisa rusak gitu. Beda dibandingkan dengan selang hidrolik kayak gini. Dia tuh walaupun saya press kayak gini, dia juga nggak akan patah ya. Nah, selang ini yang saya pakai adalah selang merek Balflex. Ini contohnya, contoh potongannya, sampel Balflex. Kenapa saya pilih selang ini? Sebelumnya saya pakai selang merek Unihos ya. Cuman waktu itu dibayarin sama teman kita biar nggak ribet-ribet pas saat pembelian hose reel. Jadi ya udah saya kasih sekalian selangnya. Dan saya beli lagi selang merek Balflex. Kenapa saya cari Balflex? Soalnya ada aksen birunya, itu yang saya suka kebetulan. Nah, ini untuk dalamannya. Dia itu karet juga, karet keras ya, tebel. Terus dilapisin sama kawat ke dalamnya. Jadi steel braided dan dilapisin lagi sama lapisan, entah ya ini karet atau apa bahannya, atau ya semacam itulah. Jadi ya cukup baik juga, lumayan lentur, tapi nggak selentur selang-selang Laconi, HNL atau KDK. Cuman masih acceptable, masih bisa diterima untuk kelenturannya. Nah, pada saat saya beli selang ini, saya itu dikasih sampel juga untuk lokal punya ya. Mereknya Astaflex. Ini harganya lebih murah, sekitar 28.000 per meter kalau nggak salah. Ini 35. Konstruksinya sama dalamnya. Nah,
karet juga, terus ada steel braided dilapisin lapisan luar. Cuman kalau diperhatikan di sini adalah untuk karet yang di dalamnya ini dia tuh lebih lunak ya kalau yang Astaflex. Kalau yang Balflex ini dia lebih keras. Tapi untuk kelenturan nah sama-sama aja sih kurang lebih. Ya mungkin lebih lentur Astaflex sedikit ya. Cuman nggak begitu kerasa banyak. Quality mungkin sama aja, cuman saya nggak bisa coba untuk panjang 20 meter Astaflex karena saya cuma dikasih sampel sekitar sepanjang ini. Jadi mungkin kedepannya ini bisa jadi pilihan saya juga kalau saya nyari selang yang harganya agak murah ya. Sekarang yang saya mau kasih lihat ke teman-teman itu adalah kenapa saya pakai selang model kayak gini ya. Karena ini tidak berpengaruh pada kinerja mesin untuk selang sepanjang ini ya. Jadi saya akan coba nanti di sini saya ada selang KDK. Ini panjang 25 meter. Saya akan coba pasang di mesin ini. Kita coba pakai gun, kita lihat kinerja mesinnya ya. Sama ini selang Balflex juga 25 meter ditambah jumper hose panjang 1,5 meter. Jadi kurang lebih 26,5, ini 25 meter. Mungkin langsung kita coba aja ya, kita lihat performanya. Ini keran saya buka. Saya switch on. Untuk pengujian saya pakai gun gun Orion. Ini langsung saya tembak ya. Kerasa kan saat gun saya tembak mesin langsung kerja. Jadi responnya cukup cepat. Sekarang kita coba pakai selang merek KDK. Jadi ini saya coba copot aja. Ini saya langsung copot di jumper hose-nya. Langsung saya pasang selang KDK-nya. Dan kita keran saya buka, saya buang dulu anginnya, biarin airnya ngisi selang dulu. Ini udah terisi tekanan, saya tembak. Jadi kerasa ya beda delaynya. Kenapa saya nggak suka selang? What's wrong with you? Come on, I'm trying to make a video. Why you laugh on me? Why you laugh at me? Matiin dulu. No, that's okay. I wanna cut this video, so I just keep running on it and I put it on YouTube, okay? Alright. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat sekali lagi. Ini udah pressurized, udah ada tekanannya. Ya, oke, fine. Keep laughing on me. Udah. Alright. So let's try once again. Jadi ya seperti itu. Kemungkinan selang ini dia nggak begitu tahan pressure. Jadi yang terjadi pada saat kita menggunakan selang sepanjang ini,
dia ada expand sedikit ya, atau mengembang. Makanya saya lebih percaya selang-selang yang steel braided saat ini dibandingkan yang nylon braided. Kita coba sekali lagi ya. Ini saya buang dulu dari awal pressernya. Ini udah gak ada tekanan, cuman air aja, air keran. Saya coba nyalain mesin. Nah, dia baru berhenti. Pada saat gun saya tembakkan, dia nggak langsung berhenti ya. Bisa teman-teman lihat responnya nggak terlalu baik, makanya saya akhirnya nggak pakai selang ini lagi. Kita coba lagi sekali lagi pakai selang ini. Tutup dulu keran, buang pressure. Saya buka, ini udah saya pakai flex selang saya buka keran, nyalain mesin. Responnya cepat. Pada saat saya tembak, dia langsung bekerja. Saya lepas, berhenti, saya tembak. Kalau bisa lihat responnya cepet ya, jadi nggak ada delay kayak yang tadi, kayak selang KDK. Itu yang saya temukan kalau kita menggunakan selang berukuran panjang di selang nylon ya. Dia lebih lebih gampang expand gitu, kayak nggak bisa menahan pressure yang terlalu besar. Itu yang jadi pertimbangan saya kenapa saya ganti selang seperti ini, karena kan rencana ke depan kemungkinan akan upgrade juga untuk selangnya. Akan upgrade juga untuk mesinnya. Dan saya kebayang aja kalau mesin kecil kayak gini si KDK ini nggak mampu nahan tekanan kayak gitu, gimana nanti saya ganti mesin yang lebih di atasnya gitu. Sama satu lagi masukan buat teman-teman untuk penggunaan selang seperti ini, ada baiknya kita menggunakan gun yang ada swivelnya. Ini kebetulan gun Laconi yang udah saya modif, dia bisa swivel ya. Kalau bisa dilihat, ini swiveling. Jadi teman-teman nanti nggak perlu khawatir kalau misalnya selang ini agak mengganggu kinerja teman-teman ya. Sebagai contoh, ini saya kasih tahu aja, saya kasih tekanan. Ini udah bertekanan tapi gunnya tetap bisa muter. Jadi mungkin pada prakteknya nanti pada saat teman-teman nyuci mobil atau motor gitu lebih gampang ini ya, manuver kan ini. Kira-kira kayak gitu.
mungkin itu ya sedikit sharing dari saya mengenai selang. Mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau upgrade selangnya. Apalagi selang-selang yang mau pakai panjang gitu ya, ukuran 20 meter. Cuman yang jadi concern di sini adalah menurut saya ya, untuk selang-selang yang beredar di pasaran itu, pertama Laconi, Molar, HNL itu masih acceptable lah untuk kualitinya. Saya dulu juga pakai panjang 20 meter dan responnya ya walaupun ada delay tapi masih bisa diterima lah dibanding KDK ya. Jadi ya kalau mau pakai selang-selang panjang mending pakai merek Laconi, HNL atau Molar. Masih bisa pakai selang 10 meter, 15 meter merek KDK, it's okay. Cuman ya ketahanannya beda ya dibandingkan ini, lentur banget. Saya juga belum potong ini ya karena masih penasaran sih isi selangnya dalamnya kayak apa. Saya belum potong karena masih saya mau pakai. Beda gitu dibandingkan dengan merek Laconi, dia patahnya lebih gampang ini ya daripada saat saya lepas ya gitu. Jadi kebayang nanti kalau misalnya dia kelibet kayak gini, kena ban mobil, ketarik. Jadi kenapa saya lebih prefer selang ini, mungkin sedikit lebih mahal dan bisa lebih awet sih tapinya kemungkinan ya. Selang-selang kayak gini nih biasanya dipakai untuk mesin-mesin yang lebih besar gitu ya, kayak misalnya saya nggak tahu ya, AI Power itu dia bahkan ada pakai selang ukuran 3/8, ada yang 5/16. Kalau selang merek kalau selang mesin merek Karcher mungkin masih 1/4 kayak gini juga ya. Karcher HD 511 yang saya tahu masih ukuran kayak gini. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman untuk memilih selang, untuk jadi acuan lah, selang apa gitu yang cocok buat teman-teman. Oh ya, satu lagi untuk masalah fitting. Untuk masalah fitting seperti ini di pasaran itu sebenarnya agak jarang ya yang jual ukuran fitting bawaan gitu ya, kayak M22 15, M22 14, sama kayak gini nih M14. Jadi waktu itu saya ngorbanin fitting bawaan punya selang Laconi gitu ya, saya potong, saya pindahin waktu itu. Jadi yang tersedia di pasaran itu ya paling M14, ini ada yang jual. Cuman kalau untuk M22 14 setahu saya ada, cuman untuk selang 3/8 ya. Mungkin kedepannya ada yang support untuk fitting selang-selang kayak gini. Jadi kita kalau misalnya ada masalah di selang bawaan kita nggak perlu beli baru, kita cukup beli selang meteran kayak gini kan, tinggal butuh berapa meter, fittingnya bisa kita bikin baru, nanti tinggal di press jadi seperti itu gitu kira-kira. Oke, itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau dirasa ada masukan atau pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu carikan solusinya atau saya jawab untuk pertanyaannya. Baik juga dengan sarannya, kalau ada masukan feel free untuk kasih masukan biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu aja dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.